Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dari kitab Ulumul Quran hari ke-6, hari ke-5. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Nah, pertama, apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah secara etimologi itu terdiri dari kata, yaitu asbab jamak dari kata sabab yang berarti sebab atau latar belakang, dan kata nuzul yang berarti turun. Nah, secara pendapat Muhammad Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian yang karenanya diturunkannya Al-Quran untuk menerangkan hukum pada saat terjadinya kejadian-kejadian itu dan suasana di mana Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab tersebut, baik diturunkan langsung sesudah terjadinya sebab maupun kemudian lantaran suatu hikmah. Nah, kemudian pendapat Az-Zarqani berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada suatu kejadiannya. Nah, terus yang sama dengan itu yaitu Al-Qatan bahwa menegaskan asbabun nuzul adalah sesuatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya yang ada pada saat kejadiannya, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi pokoknya pengertian asbabun nuzul itu ada banyak pendapatnya, dan jadi saya menjelaskan ada 1, 2, 3 atau 4 gitu, 4 pendapat. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah macam-macam redaksi asbabun nuzul. Nah, karena sebegitu pentingnya menyingkap makna teks, maka bentuk redaksi untuk menerangkan asbabun nuzul itu ada bermacam-macam. Yang pertama, berupa pernyataan tegas dan jelas mengenai sebab, seperti perawi mengatakan sababun nuzuli ayah kada, ya, sebab nuzul ayat adalah begini. Nah, itu. Atau menggunakan fakta qoibiyah, artinya kira-kira seperti makna yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata fa anzalahu, ya, turunlah ayat. Sudah dia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada redaksi yang menerangkan sebab nuzulul Quran, atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat berupa pernyataan tidak tegas dan jelas, yaitu apabila perawi mengatakan nazalat hazihi ayatu fi kadza asibu hadhil ayata nazalat fi kadza, atau ma asibu hadhil ayata nazalat fi kadza. Nah, jadi redaksi semacam ini berkaitan dengan asbabun nuzulnya ayat dan terkadang merupakan penjelasan kandungan hukum ayat tersebut. Dengan bentuk redaksi seperti itu, perawi tidak dapat memastikan asbabun nuzulnya. Nah, jadi terus kalau bentuk redaksi asbabun nuzul yang kedua, menurut Haji Ramli Abdul Wahid, adalah ungkapan yang tidak menunjukkan sebab tetapi mengandung makna sebab dan makna lainnya, yaitu tentang hukum, kasus, persoalan dan yang sedang dihadapi. Kasus atau persoalan yang sedang dihadapi. Terus kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bentuk redaksi tersebut kadang dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai sebab nuzul, dan terkadang pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan tersebut masuk dalam kecangkupan ayat walaupun tidak ada sebab nuzulnya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak ya. Saya pendekkan saja, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kadang-kadang itu ayat terdapat ayat yang banyak riwayat mengenai asbabun nuzulnya. Ya, jadi ada di Quran apa gitu. Pokoknya di halamannya itu tulisan asbabun nuzul ayat segini ya, ayat sekian gitu. Terus bentuk riwayat yang berbeda-beda ada sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila suatu ayat terdapat dua versi riwayat yang memiliki tingkat kebenaran yang sama dan kita tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat tingkat kebenarannya, maka kedua versi riwayat itu dipadukan atau dikompromikan, ya, dan ditetapkan sebagai dua macam sebab turunnya ayat tersebut atau lebih. Karena jarak
waktu di antara sebab-sebab itu berdekatan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dari surat Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shodiqin. Artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka saksi orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, dan juga termasuk orang-orang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari kuman oleh sumpahnya 4 kali atau atas nama Allah. Sungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu masuk orang-orang yang benar. Surat An-Nur. Yang pertama. Yang kedua, apabila terdapat 2 riwayat yang sama tingkat kebenarannya tapi tidak dapat disatukan karena peristiwanya itu waktunya berjauhan gitu, maka dapat ditetapkan bahwa ayat tersebut mempunyai beberapa sebab dan berulangnya asbabun nuzul. Contohnya ada di Quran surat An-Nahl ayat 126 sampai 128. Nah, biar tidak lama-lama bisa dicari sendiri di Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, jika ada 2 ayat yang sama juga tetapi ada segi-segi yang memperkuat salah satunya ya gitu. Nah, jadi kita dapat menetapkan salah satu di antaranya yang lebih kuat karena dipandang lebih benar atau lebih kuat daripada yang lain, atau karena perawinya yang hanya menyaksikan peristiwa yang diriwayatkan sendiri atau diriwayatkan oleh perawi yang lain. Nah, jadi sini terdapat di Quran surat Al-Isra ayat 85. Terus yang keempat, jika riwayat itu banyak dan semuanya itu menegaskan sebuah nuzul, sedangkan salah satu riwayatnya itu adalah yang benar ya, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang lebih kuat dan lebih solid. Misalnya asbabun nuzul Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 5. Itu ada banyak ya Allah. Terus yang kelima, ada kalanya suatu peristiwa menjadi sebab bagi turunnya 2 ayat Al-Quran atau lebih yang lazimnya dikenal sebagai istilah ta'at dudun nazil wasabab wahid. Kemudian yang keenam, apabila bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas karena maksud dari riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan, kemudian bahwa hal tersebut masuk ke dalam makna ayat dan bukan menyebutkan asbabun nuzul, kecuali ada qarinah atau indikasi pada salah satu riwayat. Maksudnya itu penjelasan asbabun nuzul. Terus yang terakhir, yang ketujuh, apabila salah satu bentuk redaksi riwayat tersebut tidak tegas, sedangkan riwayat yang lain menyebutkan asbabun nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat terdahulu, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan asbabun nuzul yang tegas. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 223 bunyinya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Ya, artinya bisa dibaca seperti ya. Insyaallah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.